Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka di dalam alinea dari ayat yang sangat dicintai oleh Ibnu Mas'ud ini, di dalam surat An-Nisa, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau tadi di dalam alinea pertama dengan tegas Allah mengatakan, orang yang mati dalam keadaan kesyirikan dan belum bertobat sudah finish. Ketetapan dari Allah adalah tidak ada ampunan, dan di dalam ditafsirkan di surat Al-Maidah, wa ma'wahun nar, dan diharamkan surga atasnya, forever in hell. Dan juga di dalam dua hadis yang kami sebutkan tadi. Maka di alinea yang kedua, kenapa ayat ini sangat dicintai oleh Ibnu Mas'ud dan dicintai oleh kita juga? Karena di dalam ayat yang kedua bertolak belakang dari sifat Allah yang tegas dan keras. Maka bagi kaum muslimin yang hanya menyembah kepada Allah semata saja, tidak menyembah nabinya Muhammadin, tidak menyembah khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Ali, dan tidak menyembah orang-orang yang saleh dari seluruh kaum muslimin dari semenjak Nabi sampai akhir zaman. Maka bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan kesyirikan dan mereka tidak pernah lekang dari dosa, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas ibnu Malik yang sanadnya hasan lidati, dari Ali ibni Mas'adah al-Bahili dari Qatadah dari Anas yang sanadnya hasan dikarenakan Ali ibni Mas'adah saduq hasanul hadis. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun man nama qayyimu. Maka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu ibni adam khata, hey qum minan naum wa kullu nas alladhina ahsankum anta qum tawaddau. Maka lau ta'rif isma'na fas'au ila dzikrillah wa darul bai' hunaka alfad la yasluh alladhi yajlis khutbah jum'ah wa huwa naim. Bisa tidak mendapatkan pahala karena tidak menghadiri zikr. Meskipun badannya ada tapi tidur, maka tidak mendapatkan pahala Jum'ah. Allahul musta'an. Subhanallah. Lihat bagaimana syaitan memalingkan dari pahala Jum'ah, dan mereka sudah besar tapi dipalingkan dari syaitan, dari kebaikan oleh syaitan. Kembali kepada masalah. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah Jalla wa Ala mengampuni dari kaum muslimin yang mana mereka itu tidak pernah lekang dari dosa. Seperti di hadis Anas tadi, kullu ibni adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh Bani Adam itu tidak lekang dari dosa. Maka tidak ada gading yang tak retak. Semua manusia berdosa. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Sepandai-pandainya dia terus bertakwa kepada Allah, pasti suatu hari akan jatuh kepada dosa. Dan perbuatan dosa dari hamba ini tidak menjadi poin bagi Allah. Dari kebaikan yang menjadi poin adalah melaksanakan dosa dan cepat bertaubat, itu yang dipuji oleh Allah. Maka disebutkan di dalam hadis ini, seluruh Bani Adam melaksanakan perbuatan dosa, namun Allah sangat mencintai mereka orang-orang yang berdosa dan beristighfar kepada Allah. Maka di dalam ayat yang di alinea terakhir ini, rahmat Allah atas kaum muslimin, di mana disebutkan wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Maka Allah masih mengampuni
bagi mereka kaum muslimin yang tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah, meskipun mereka bisa jadi mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan dosa-dosa yang memenuhi langit-langit, mencakar langit dari dosa-dosanya dan mati dalam keadaan tersebut. Maka di sini rahmat Allah atas hambanya seperti di dalam hadis ini, di dalam ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah masih mengampuni dosa maduna dzalika. Maka dari segi i'rab, ma ismun mausul, duna dzarf, dzalika ismun isyarah yang mabni alal fathah fi mahalli jar karena idhafah kepada duna. Maka dzalika poinnya adalah ismun isyarah kembali kepada kesyirikan. Maknanya, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain perbuatan kesyirikan. Maka oleh sebab itu di dalam ayat ini maha luas Allah, maha ampunan Allah atas hambanya kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang mati dalam keadaan dosa-dosa besar seperti para bangkir yang mati dalam keadaan memakan uang riba, dan para prostitution yang mati di atas ranjang, dan mereka orang-orang yang zalim yang mati di saat melaksanakan pembegalan, pencurian, pemukulan, pembunuhan, mati. Maka selama dia tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah, maka masih Allah rahmati dengan apa? Allah masih mengampuni dosa-dosanya. Maka dari ayat ini barakallahu fikum, ada dua mauqif, ada dua sikap Allah kepada mereka. Pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Bisa jadi Allah seperti itu. Dan ini pendalilannya di dalam hadis ayat ini, wa yaghfiru, dan bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa mereka dari kaum muslimin. Lalu bagaimana dia mati dalam keadaan di atas ranjang bersama laki-laki lain? Lalu bagaimana di saat dia meminum khamr dan tersedak dan mati? Dan dia dalam keadaan menyedot nikotin yang meracuni otak dan paru-parunya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dari ayat tadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bisa jadi diampuni oleh Allah. Seperti hadis yang ma'ruf, hadis al-bitaqah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang mana hadis ini sanadnya dari Laits ibnu Sa'ad, dari Amir ibni Yahya al-Mu'afiri al-Misri, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli al-Mu'afiri al-Misri juga, dari sahabat Abdullah ibni Amr ibni al-As. Yang mana hadis ini, sebelum kita masuk kepada lafaz, kita tahqiq dulu. Hadis ini hadis yang semua rijalnya kami sebutkan tadi thiqah. Maka hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih. Maka lafaz dari hadis ini berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha sayatakhallasu min abdin yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Bahwa sungguhnya Allah akan memutuskan qada, keputusan seperti di mahkamah di hari kiamat kelak di depan seluruh manusia. Ya'ti birajulin min ahlil ma'asi, min ahlil kabair, minal muslimin, akan didatangkan seorang muslim yang tidak pernah menyembah kepada selain Allah, seorang muwahhid muslim, namun dosanya sangat besar dan dosanya selain kesyirikan. Walahu tis'u wa tis'ina sijillat, dia mempunyai 99 catatan dari amal-amal keburukannya. Dan gulungan catatan ini jika dibuka sepanjang madal basar, sejauh mata memandang, satu gulungan tertulis keburukan-keburukan sejauh mata memandang. Maka dia mempunyai 99 buku catatan, gulungan
yang tertulis padanya keburukan. Maka orang ini pendosa besar. Maka orang ini putus asa. Dan Allah pun di depan manusia mengadilinya, menyatakan dan mengatakan, hal indaka khairun qat, apakah kamu mempunyai kebaikan sedikit pun? Putus asa melihat 99 gulungan yang satu gulungan sejauh mata memandang ke cakrawala jauhnya. Dikatakan, la ya Rabb, tidak wahai Allah. Ditanyakan lagi, hal dolamaka al-katibun, apakah telah mendolimi kamu malaikat-malaikat pencatat keburukan? Ada dari dosa-dosa yang tidak pernah kamu lakukan ditulis? La ya Rabb, semua aku melaksanakannya kedoliman ini, dosa-dosa ini. Maka orang ini putus asa. Sampai ditanya, apakah kamu mempunyai kebaikan? Tidak wahai Allah, tidak sesuatu kebaikan pun aku lakukan. Maka Allah yang maha rahmah kepada ahlu tauhid, kepada muslim, kepada orang yang tidak pernah melaksanakan peribadatan kepada Shiva, kepada Wisnu, kepada Yesus Christ, kepada Uzair, kepada Nyi Roro Kidul dan yang lainnya. Maka Allah mengatakan, bal indaka khairun wala adlimu kal yaum, bahkan kamu mempunyai kebaikan dan aku tidak akan pernah mendolimi kamu di hari penghisaban ini. Dari mana kebaikannya? Selama dia tidak melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, itu kebaikan yang besar. Salatnya dia just straight to Allah. Puasanya dia just straight to Allah. Hanya direct diberikan untuk Allah. Tidak mampir kepada wali-wali dahulu, tidak mampir doa-doanya kepada para nabi dahulu, para habaib dahulu, tidak. Langsung straight to Allah. Diberikan just to Allah. He is the one and only. Karena dia satu-satunya yang menciptakan kamu, menghidupkan kamu, memberikan rezeki kepada kamu. Maka dia hanya satu-satunya. He is the one and only yang disembah. Maka ini adalah kebaikan yang paling besar. Dan Allah tidak akan mendolimi dia janjinya. Lalu bagaimana praktek dari Allah tidak mendolimi mereka? Maka yu'ta bil mizan, didatangkan mizan, timbangan di hari kiamat. Dan timbangan ini mempunyai dua neraca. Fawudi'a as-sijillat fi kiffah, disimpan di neraca keburukan, catatan keburukan. Wa fi kiffatin bitaqah la ilaha illallah, dikeluarkan dari dada orang yang tidak pernah melaksanakan kesyirikan Allah ini kartu bitaqah la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah ataupun tauhid card, tauhid card, kartu la ilaha illallah yang gambarannya lebih kecil daripada 99 gulungan. Maka ditimbanglah. Maka orang ini putus asa mengatakan, ma hadhihi sijillat wa ma hadhil bitaqah. Apa pengaruhnya 99 gulungan yang berat dan besar dan 99 banyak daripada satu kartu la ilaha illallah dari amalanku? Namun itu perhitungan manusia. Dan perhitungan Allah lain lagi. Dan Allah mengatakan, la adlimu kal yaum, aku tidak akan pernah mendolimi kamu. Kemudian setelah itu ditimbang keduanya, wa tawashatis sijillat wa rufi'atil bitaqah. Maka 99 catatan keburukan itu terangkat. Dan al-bitaqah, kartu, tanda bukti bahwa dia orang yang muwahhid, itu lebih berat. Dan di riwayat disebutkan, fala yadlimu ala ismillah syai'an, maka tidak ada yang lebih berat dari nama Allah, la ilaha illallah, dari sesuatu pun. Maka di dalam hadis akhirnya orang ini dohirnya diselamatkan. Mana dosa-dosanya? Diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia meskipun melaksanakan dosa-dosa besar dan belum taubat atasnya, seorang muwahhid, seorang yang muslim, beribadah kepada Allah dan tidak melaksanakan kesyirikan. Dan jika dia bertaubat, jika dia melaksanakan peribadatan dulu pernah kepada selain Allah, maka dia bertaubat. Seperti para sahabat yang dulu. Dari para sahabat ada yang dulu melaksanakan peribadatan kesyirikan,
bertaubat menjadi sahabat yang agung seperti Umar dan yang lainnya. Maka inilah gambaran dari perkara yang pertama. Dan begitu pun di dalam hadis At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas yang masyhur, hadis ini juga dari Arba'in An-Nawawi, di mana hadis qudsi ini mengatakan Allah berfirman, "Ya ibna Adam, innaka idza ataitani bi kurabil ardi khotoya." Dan diriwayat hatta balag ananas sama, dari Anas Ibnu Malik, "Maka wahai dari hamba-hambaku, barang siapa yang kalian datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa-dosamu dan mencakar dari langit-langit tumpukan dari dosa-dosamu, dan mata walam yusrik billahi syai'an, dan orang ini mati tidak pernah melaksanakan kesyirikan sedikit pun kepada Allah, tidak pernah melaksanakan peribadatan kepada nabi, kepada wali, kepada para habaib dan yang lainnya, hanya ibadah kepada Allah, falaqaitani bi kurabi al-ardi magfirah wa bi al-magfirah, maka aku akan memberikan ampunan yang sepenuh langit dan bumi, dan semuanya diampuni dari dosa-dosa kamu. Karena apa? Karena tauhid tadi. Maka ini sikap Allah yang pertama. Jika Allah ridho atas orang ini, Allah tidak memandang kepada dosa-dosanya, namun Allah hanya memandang kepada amalan tauhidnya, dan Allah mengampuni semua dosanya. Itu sikap Allah yang pertama. Dan yang kedua, sikap Allah yang kedua kepada orang ini, bahwa Allah tidak ridho atas dosa-dosanya, maka harus diiqab, harus diberi pelajaran dari dosa-dosanya. Namun selama dia melaksanakan dosa itu dan dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan, ini yang menjadi poin bagi kita semua, bahwa orang ini tidak ridho, tidak diridhoi dosa-dosanya oleh Allah, maka harus dibakar dahulu di api neraka. Namun di api neraka laisa minal mukhalladin, masuk api neraka bukan dari orang-orang yang kekal forever in hell, tetapi masuk api neraka sementara. Namun la tafrah, jangan bahagia. Melaksanakan dosa, su'ul khotimah pun kalau Allah tidak ridho kan hanya masuk sementara di api neraka. Sementara di api neraka, diadab, tidak pernah mati. Maka adabnya sangat perih dan pedih. Jangan bilang sementara. Maka cepatlah beristighfar dan bertaubat dari dosa-dosa yang besar, karena Allah mencintai hambanya yang berdosa kemudian kembali kepada Allah. Maka gambaran yang kedua, Allah tidak ridho kepada mereka. Maka bagaimana perkaranya di hari akhirah? Allah akan memasukkan kepada api neraka dahulu. Namun setelah itu Allah mengeluarkan dengan syafaat dari orang-orang asy-syafi'un, orang-orang yang diridhoi oleh Allah memberikan syafaat dan diterima syafaatnya. Siapa mereka? Yang paling besar dari kaum muslimin yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dari Nabi mereka. Maka Nabi Muhammad yang akan banyak memberikan syafaat, di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas Ibnu Malik dan juga dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Dan di hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini sangat gamblang, di mana di saat Nabi mengetahui dibangkitkan dan mengetahui bahwa umatnya akan banyak di api neraka dan Allah tidak ridho atas mereka, seperti di hadis yang terdahulu, hadis Bitaqah, diampuni seluruh dosanya. Ini tidak, Allah tidak ridho atas kezaliman yang ada pada mereka dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Allah mengharuskan kepada mereka di api neraka. Maka Nabi yang mengetahui keadaan ini, bahwa berapa banyak dari umatnya masuk kepada api neraka, Nabi kita gundah gulana. Apa yang dia lakukan? Maka Nabi datang kepada Allah dan sujud yang panjang dan lama. Maka di saat dia sujud menyebutkan kebaikan-kebaikan
bimahamidihi, dengan pujian kepada Allah. Maka Allah merasa terenyuh melihat nabinya yang bersujud panjang dan lama. Maka dikatakan, ya Muhammad, irfa rasak, sal tu'tah, wasfa tusaffa. Maka wahai Muhammad, bangunlah, angkat kepala kamu. Apa yang kamu inginkan? Kata Allah, aku berikan. Apa yang kamu inginkan dari syafaat, pemberian syafaat, aku berikan syafaat. Maka Nabi mengatakan bagaimana keadaan umatnya. Ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, wahai Allah hamba, wahai Allah umatku kaum muslimin. Maka engkau tidak ridho atas dosa-dosa mereka. Mereka bergelimpangan, terburuk di api neraka. Terbakar umatku ya Rabbana dari api neraka. Maka Nabi meminta syafaat, dan Allah memberikan syafaat. Udkhul wakhruj haula. Maka keluarkan mereka orang-orang dari kaum muslimin. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Maka keluarkanlah oleh kamu wahai Muhammad bagi mereka kaum muslimin yang dulu tidak melaksanakan kebaikan dan mempunyai keimanan, tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Maka dikeluarkan semampunya oleh Nabi Muhammad dengan jumlah yang besar. Namun setelah itu masih dia melihat, ya Rabb ummati, wahai Allah umatku, ternyata masih banyak di api neraka. Tidak mampu Nabi untuk mengeluarkan mereka semuanya. Kembali Nabi sujud meminta kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kaumnya. Dan wallahu a'lam, kita tidak mengetahui apakah kita ada di antara mereka yang menggelegak di api neraka. Kemudian Nabi Muhammad mengeluarkan dengan syafaatnya. Maka yang kedua kali, dan disebutkan di hadits Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampai keempat kali Nabi sujud meminta kepada Allah. Dan di akhir Nabi sujud memuji dari Rabbana Jalla wa'ala dengan mahamidihi, agar menyayangi dari umatnya yang masih banyak di api neraka. Maka di akhir dari permintaan dia yang keempat disebutkan di hadis, maka dikatakan oleh Allah, irfa rasak, sal tu'tah, wasfa tusaffa. Dikatakan, ya Rabbana ummati, wahai Rabbku, umatku masih banyak di api neraka. Maka Nabi di sini meminta kepada Allah dengan lafaz yang langsung, akhriju haula min ummati man qala la ilaha illallah. Wahai Allah, keluarkanlah dari umatku mereka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah saja. Maka Allah yang maha kuasa, Allah yang maha keras azabnya, Allah yang menetapkan ketentuan sesuai dengan hikmahnya, maka dia bersumpah dengan sifat yang besar yang ada padanya. Bikibriyai wa bijalali wa biizzati. Allah bersumpah atas dirinya yang sangat kuat dan sangat sombong dan sangat maha kuasa. Diminta oleh nabinya, keluarkan semua para pendosa dari umatku, ampunilah mereka. Maka Allah yang kuat dan maha sombong dan maha kuat dan tidak ada tandingan dari dia, yang maknanya di sini Allah bukan makhluk yang lemah. Diminta oleh Rasulnya menerima karena lemah. Tidak. Allah bersumpah, wa izzati wa karami wa jalali, demi kebesaranku, kesombonganku, kekuasaanku, Muhammad minta untuk dikeluarkan semua para durjana yang dulu berdosa, namun dia masih kaum muslimin. Aku, kata Allah, dengan kekuasaanku, maka dengan rahmatku juga aku keluarkan mereka, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mencintai umatnya, dan Allah juga mencintai nabinya. Maka keperkasaan Allah dan kedahsyatan adab Allah, maka dicukupkan semuanya hanya rahmat saja. Dikeluarkan dari api neraka dengan rahmat Allah.
Jalla wa'ala. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, di mana para malaikat dan juga para nabiyun dan bahkan orang-orang yang soleh. Adapun tentang orang-orang yang soleh, maka telah datang di hadis Al-Bukhari dari Abi Sa'idin Al-Khudri, di mana disebutkan, innakum asyadda munasyadatan yaumal qiyamah ila rabbina jalla wa ala. Kalian kaum muslimin, kalian akan sangat cemburu di saat melihat saudara kalian masuk api neraka, dan kalian akan sangat berani mengadu kepada Allah. Maka disebutkan, lama ra'a al-muslimuna minal muslimina finnar wa asyadda munasyadatan ilallah. Maka mereka dengan keras mengadu kepada Allah dan berkata, ya Rabbana, haula min ashabina finnar, haula kanu yusalluna ma'ana, wa kanu yasumuna ma'ana, wa kanu yahujuna ma'ana, fa kaifal an finnar. Maka wahai Allah, mereka yang diadab, yang kami lihat di api neraka, mereka dulu salat bersama kami di masjid, mereka dulu berpuasa bersama kami di ma'had ini, dan mereka belajar menuntut ilmu, dan mereka melaksanakan haji bersama kami. Lalu kenapa engkau masukkan kepada api neraka dan kami tidak? Maka di sini ada pendalilan bahwa sesama kaum muslimin saling memberikan hidayah. Maka kaum muslimin, huna dalil bainal muslimin yatlubunal hidayah. Fa'ala hada ya ibadallah arjuk la udwana alal muslimin kafa la udwana ba'dal yaum. Tidak ada permusuhan kepada kaum muslimin, khosatan ahli sunnah, baina ahli sunnah yadkhul fi majlis yajlis, walakin wajhuhu ila syarq wa thani wajhuhu ila al maghrib, walakin fi qalbihi ghaladatun. Fa kaifa fidakal yaum likulli wahidin yahtaj ila akhihil muslim. Faqala Rasulullah, innakum asyadda munasyadatan yaumal qiyamah li akhikum ila rabbina jalla wa ala. Kalian adalah kaum muslimin akan saling cemburu. Lama ra'au akhahum finnar yashtaki ila rabbina jalla wa ala. Ya Rabb, hada qad shalla ma'ana, hada qad sama ma'ana, fakadzalika nahnu al-an. Falimada nahnu fi hadzal yaum fi hadhihi dunya alladhi fil haqiqah nahnu nahtaj ila at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wa nahtaju ila al-ukhuwah al-islamiyah fi hadhihi dunya likai ba'da dzalika nahnu nata'awan bisyafa'ah fi yaumun alladhi la dhilla illa dhilluhu la najata minan nar illa biiznihi. Maka di hadis ini jelas, akhirnya di saat mereka mengadu kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah mengatakan udkhul finnar akhriju man kana qad araftumuh. Maka masuk kepada api neraka, lihat teman-teman kamu yang kamu kenal. Maka di sini bagaimana orang ini bisa melihat saudaranya? Di sini ada faidah, fa inan naro la yuhriku wajhahu. Dan di riwayat yang lain, api neraka itu tidak akan memakan, menggosongkan wajahnya sehingga tidak diketahui rupanya, dan tidak akan membakar alat-alat sujudnya dari yang dipakai untuk salat. Maka orang ini masuk kepada api neraka, mengeluarkan siapa yang dia kenal, fulan binti akhi, binti zauji, binti jiran, bintu kada, yakhrujuna minan nar bisyafa'ah, syafa'atil muslim, yanfa lil fi'ah, yanfa lil qaum. Syafaat satu muslim bisa mengeluarkan qabilah, bisa mengeluarkan jumhur dari kerabat yang dia kenal ataupun orang-orang yang dia kenal sesama ahli sunnah. Maka akhriju, maka dikeluarkan. Dan begitu pun di hadis yang terakhir, selain dari para anbiya dan tadi kaum muslimin,
Kadzalika Allah binafsih. Allah binafsih yukharrij minan nar man yasha lihaula alladhi udkhila ilan nar miman yasha. Maka Allah sendiri yang tadinya dia memasukkan orang-orang kaum muslimin kepada api neraka karena Allah marah atas mereka dari dosa-dosanya yang besar, namun karena mereka ahlu tauhid, maka Allah sendiri pun yang akan mengeluarkan mereka. Maka di hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih disebutkan, qad syafa'a an-nabiyyun wa syafa'a al-malaikah wa syafa'a al-muslimun fabaqiya rabbul izzah. Maka telah memberikan syafaat para nabi, telah memberikan syafaat kaum manusia, kaum muslimin kepada temannya, dan juga telah memberikan syafaat para malaikat. Tinggal Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kaum muslimin dan yang menyayangi kaum muslimin akan memberikan syafaat. Apa setelah itu kata Nabi? Maka fadaraballahu Jalla wa'ala alan nar. Maka Allah mengguncang api neraka. Fayukhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Fayugsalu fi ma'i an-nahril hayah. Maka mereka semuanya tidak ada pengecualian kaum muslimin yang di hatinya ada keimanan, tidak pernah melaksanakan kesyirikan, walau pendosa besar, dikeluarkan, diguncang api neraka oleh Allah, maka keluarlah semuanya. Dan mereka dilaqabi dengan al-jahanamiyun, yang mana mereka hitam legam dari bekas bagian tubuhnya yang terbakar, dan dimandikan fi nahril hayah, dimandikan di sungai kehidupan di surga, fatambutu kama tambatul habbah fi janibis sail. Seperti pohon-pohon, seperti benih-benih pepohonan yang terkena air, tumbuh menjadi pohon yang baru. Maka tumbuh menjadi manusia yang baru yang tidak ada kegosongan dan tidak ada luka terbakar. Maka dipersilakan untuk masuk surga, dan mereka dinamakan dengan utoka Ar-Rahman. Mereka adalah tebusan-tebusan dari Allah Ar-Rahman. Disebutkan di dalam hadis, haula alladzina lam yataqaddam bi khairin qat illal Islam. Mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun kecuali keimanan Islam kepada Allah dan penuh dengan dosa, maka dikeluarkan mereka, dinamakan dengan al-jahanamiyun, kelompok dari orang-orang penduduk api neraka yang berpindah kepada surga. Maka inilah dari tafsir ayat surat An-Nisa di alinea yang terakhir, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa orang-orang yang melaksanakan kesyirikan, maka diampuni dari dua perkara. Pertama, diampuni dosa-dosanya tanpa diadab di api neraka. Dan yang kedua, diampuni namun harus masuk api neraka dulu, nanti dikeluarkan oleh temannya kaum muslimin, oleh keluarganya kaum muslimin, oleh para nabi, Nabi Muhammad dan yang lainnya, maka dikeluarkan dengan syafaat. Bahkan Allah kelak akan mengeluarkan jika tidak terkena syafaat dari Nabi dan tidak mempunyai teman-teman, maka Allah yang memberikan syafaat. As'alullahal karim Rabbal arsil adim an yaghfara dunubana jami'an wa an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yahdiya wulata amrina wa an yurzikuna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih wa yataqabbal minna min a'malina. Maka kita meminta kepada Allah, pemilik ars yang sangat luas dan zat yang sangat mulia, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka dari pelajaran tadi jangan difahami cukuplah dengan tauhid ini Allah akan mengampuni dosa kita. Tidak. Selama kita tidak melaksanakan kesyirikan, bisa jadi Allah mengampuni dosa kita
dan bisa jadi Allah tidak mengampuni dulu, maka diiqab di api neraka seperti tadi hadis-hadisnya, keluar dengan syafaat. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita beristighfar dan bertaubat dari dosa-dosa kita. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini dan memberikan petunjuk kepada Presiden kami Pak Jokowi dan para staf yang menjadi pemimpin negeri ini, agar selalu dalam bimbingan sunnah, agar selalu dalam bimbingan Islam, sehingga constitution, hukum-hukum, rules yang mereka buat tidak menyelisihi dari ajaran Islam, sehingga kami rakyat yang diperintah untuk taat kepada mereka, ati Allah dan ati Rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah, sehingga dengan itu Indonesia menjadi negara yang gemah ripah, loh jinawi, jaya raya, kaya raya, aman tentram. Maka kita memohon juga kepada Allah tadi agar Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang melimpah, dan juga ilmu yang bermanfaat, dan juga usia yang panjang yang diberkahi. Semakin panjang usia kita, semakin kita tunduk takut kepada Allah, seperti padi-padi yang sudah tua, yang bulir-bulirnya kuning, yang padat, maka merunduk takut kepada Allah. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati istau tarasu sausufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal kalian dan sepatu kalian menyelisihi Yahud dan Nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamih wa ma adraka mal hutamih narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.